Halo semua, perkenalkan, nama saya Kristus Santos Putra Tumiawu dengan NIM 25071101010162. Saat ini saya akan menjelaskan tentang peran Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara kelas J dengan dosen pengampu Ner Presley Prayogo SHMH. Kita masuk pada pembahasan kali ini, latar belakang dan urgensi pemilu. Prinsip konstitusi. Sesuai pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, pemilu harus dilaksanakan secara luber dan jurdil sebagai wujud kedaulatan rakyat. Electoral justice. Integritas pemilu diukur dari penegakan keadilan hukum dalam kurung electoral justice dalam menghadapi pelanggaran struktural. Peran Bawaslu. Peran Bawaslu hadir untuk menjaga kemurnian suara dan kepastian hukum demi stabilitas sosial politik nasional. Pada saat ini kita masuk pada rumusan masalah dan tujuan riset. Yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana peran Bawaslu dalam menegakkan pemilu? Yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat penegakan keadilan? Dan ketiga, bagaimana efektivitas fungsi penindakan dan penyelesaian sengketa. Tujuan penelitian. Yang pertama, memahami peran strategis Bawaslu sebagai pengawal demokrasi. Dan yang kedua, mengidentifikasi hambatan yuridis dan sosiologis di lapangan. Dan yang ketiga, menilai efektivitas adjudikasi dalam mewujudkan keadilan pemilu. Kita masuk pada metodologi yuridis empiris. Yang pertama ada jenis penelitian, deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif dan yuridis empiris atau fakta lapangan versus literatur. Yang kedua ada lokasi, kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan yang ketiga sumber data, data primer dalam kurung wawancara dengan Muhammad Iqbal Faisal SH. Dan data sekunder dalam kurung Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan jurnal ilmiah. Analisis data, reduksi data secara deskriptif kualitatif untuk membandingkan. Kita masuk pada profil dan sifat kelembagaan Bawaslu. Yang pertama ada nasional, cakupan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah hukum NKRI dari pusat hingga daerah. Yang kedua tetap, memiliki struktur organisasi permanen dalam kurung Bawaslu RI, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang ketiga mandiri, wajib bebas dari intervensi pemerintah maupun partai politik demi menjaga integritas. Kita masuk pada landasan hukum dan yuridis. Instrumen hukum, substansi dan peran. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan mandat atribusi penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Yang kedua, peraturan Bawaslu, pedoman teknis penanganan temuan, laporan, dan tata cara sidang adjudikasi. Yang ketiga, putusan MK menegaskan posisi Bawaslu sebagai pengimbang KPU dan penilai pelanggaran TSM. Pasal 22E Undang-Undang 1945, landasan konstitusional pelaksanaan pemilu yang bermartabat dan adil. Dan pada saat ini kita masuk pada fungsi pencegahan dan partisipatif. Yang pertama ada mata dan telinga, membangun ekosistem di mana masyarakat berperan aktif melaporkan pelanggaran di lapangan. Yang kedua ada digitalisasi, mempermudah pelaporan melalui platform digital guna memangkas hambatan birokrasi masyarakat. Yang ketiga ada budaya politik, sosialisasi kepada pemilih pemula untuk menekan praktik politik uang dan berita palsu atau hoax. Kita masuk pada penegakan hukum dan sentra Gakumdu. Kolaborasi tiga institusi. Sentra penegakan hukum terpadu menggabungkan ada yang pertama Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan yang kedua Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan yang ketiga Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tantangan Gakumdu. Waktu penanganan tindak pidana pemilu sangat singkat atau 14 hari kerja. Sering terjadi perbedaan tafsir hukum
antara standar Bawaslu dan standar pembuktian pidana atau KUHP. Kita masuk pada alur penyelesaian sengketa proses. Yang pertama, ada permohonan peserta pemilu mengajukan sengketa atas keputusan atau berita acara KPU. Dan yang kedua, mediasi. Pertemuan tertutup untuk mencapai mufakat antar pihak yang bersengketa. Dan yang ketiga, adjudikasi. Sidang terbuka dengan pemeriksaan bukti, saksi, dan ahli atau kuasi peradilan. Dan yang terakhir, putusan. Keputusan bersifat final dan mengikat dalam kurung kecuali sengketa tertentu ke PT UN. Nah, kita masuk pada dinamika dan kendala di lapangan. Yang pertama ada hambatan sosiologis, budaya pekeu dalam kurung sungkan dan kekerabatan di tingkat lokal menghambat warga untuk melapor. Masyarakat takut akan intimidasi atau pengucilan sosial. Dan yang kedua ada hambatan prosedural, batas waktu 14 hari sering kadaluarsa sebelum bukti digital atau forensik ditemukan. Perbedaan standar mens rea atau niat jahat antar lembaga Gakumdu. Nah, transformasi digital atau SIPS membantu transparansi, namun SDM daerah harus setara hakim profesional. Kita masuk pada efektivitas adjudikasi Bawaslu. Dilansir dari Bapak Muhammad Iqbal Faisal, SH, atau Bawaslu Kota Manado, tantangan terbesar muncul ketika keputusan adjudikasi dikeluarkan saat pemilu memasuki tahap kritis. Di satu sisi, kita menegakkan keadilan, di sisi lain, kita harus menjaga logistik tidak terganggu. Kepatuhan KPU terhadap putusan Bawaslu sudah baik, namun harmonisasi jadwal tahap kritis tetap menjadi risiko benturan keadilan prosedural dan efisiensi logistik. Nah, tiba kita di kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, Bawaslu telah bertransformasi menjadi hakim pemilu yang vital. Meski kuat secara aturan atau atribusi, efektivitasnya masih terlambat budaya komunal dan waktu penanganan perkara yang terlampau singkat. Saran strategis: 1. Penguatan perlindungan identitas pelapor. 2. Perpanjangan durasi penanganan kasus TSM. Dan yang ketiga, pelatihan bersama Gakumdu untuk menyatukan standar hukum pidana pemilu. Itulah keseluruhan dari materi yang saya rangkum dalam video ini. Saya berusaha menyampaikannya sebaik mungkin, meskipun tentunya masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Saya Kriste, terima kasih. Dadah.